Baik. Nah, hal yang baru Bapak Ibu yang akan yang ditekankan di Undang-Undang 5 2014 yang lama sudah ada, tapi digitalisasi manajemen ASN ini ditekankan kembali menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, yaitu proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan manajemen ASN. Implementasinya misalnya saat ini Bapak Ibu sedang proses KP, kenaikan pangkat ya. Ingin tahu sampai di mana progres KP saya. BKN berdasarkan amanat undang-undang ini dan aturan pelaksanaan yang lain sudah punya sistem notifikasi yang namanya MOLA. Silakan nanti di googling saja MOLA, singkatan dari monitoring layanan. Masukkan NIP, Bapak Ibu kemudian tanya layanan kepegawaian yang mana yang akan ditanyakan, maka jawabannya langsung masuk ke HP kita dalam bentuk WhatsApp Blast ya. Tapi pastikan bahwa nomor WhatsApp Ibu Bapak itu sudah terdaftar di My ASN atau My SIASN. Dan digitalisasi manajemen ASN ini sejalan dengan transformasi organisasi dan sistem kerja. Wajib pelaksanaan digitalisasi manajemen ASN itu memperhatikan prinsip keberlangsungan kerahasiaan keamanan sipil. Ketika kemudian masuk kita ke perencanaan kebutuhan dan pengadaan, kebijakan nasionalnya dipegang oleh Kemenpan RB, Pak Menpan ya. Beliau katakanlah ada prioritas talenta digital misalnya, prioritas untuk pengadaan APIP misalnya ya, dan kemudian yang lain-lain, baru kemudian BKN bersama instansi pemerintah itu menyusun kebutuhannya. Katakan oleh Kepala BKN menjadi pertimbangan teknis, itu akan jadi kembali oleh Menteri PAN sebagai katakanlah formasi. Kalau dulu formasi, sekarang penetapan kebutuhan ya. Landak dapat berapa, Bengkayang dapat berapa, Pemprov Kalbar dapat berapa, apa saja ininya dan sebagainya. Baik, dari sisi pengadaan kita sudah tahu jabatan ASN itu diutamakan diisi oleh PNS, tetapi ada jabatan-jabatan ASN tertentu, guru dan nakes katakanlah, itu yang diisi oleh P3K, selain teknis lainnya juga ya. Nah, kebutuhannya itu akan diumumkan secara terbuka. Kami Panselnas sedang menunggu saat yang tepat ya, karena formasi atau penetapan kebutuhan belum semuanya, sebagian besar sudah, tapi ada sebagian kecil yang tidak ingin ditinggal dalam proses pengadaan ini, sehingga itu yang menyebabkan sampai sekarang belum dibuka penerimaan ASN ya, seleksinya belum ada. Mungkin ya bisa jadi bulan depan atau bulan depannya lagi kita lihat. Regulasinya juga harus siap dan semuanya harus disiapkan karena ini adalah sifatnya pengadaan secara nasional. Nah, Ibu Bapak, nah yang lain-lain, nah ini nomor 1, PPK pejabat atau instansi pemerintah mulai sekarang sejak berlakunya undang-undang ini, malah sebelumnya juga dilarang, sekali lagi dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya, honorer, Honda, honorer daerah, pekerja harian lepas, apalagi guru honorer, guru dan sebagainya, untuk mengisi jabatan-jabatan ASN. So, tidak boleh lagi sekarang diangkat honorer-honorer baru untuk mengisi jabatan. Ada kemungkinan nanti seleksi ASN akan seperti tahun 2023, akan jauh lebih banyak memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang masih honorer yang sudah terdaftar di database nama ASN. Implementasinya bagaimana nanti kita tunggu sama-sama yang lebih detail lagi. Kemudian, nah pegawai non ASN atau nama lainnya itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat 31 Desember 2020 tahun ini. Entah itu dengan mekanisme paruh waktu dan sebagainya, itu harus honorernya harus bisa, yang terdaftar di database non ASN harus bisa masuk menjadi ASN melalui mekanisme seleksi tahun ini. Pak, anggarannya nggak cukup.
Pak terlalu banyak, Pak tidak mungkin dan sebagainya, itu nanti akan ada mekanisme tersendiri yang pasti akan melibatkan daerah. Dan kebetulan kemarin kami ikut rapat FGD dengan Kemenkeu dan Bappenas yang sedang menghitung clustering DAU yang di dalamnya ada earmark untuk gaji P3K daerah. Saya sudah sampaikan, Pak, mungkin problemnya salah satunya bukan gaji P3K yang ada di DAU yang diberatkan oleh daerah, tetapi TPP-nya. P3K dapat 10, 20, 30%, 50% TPP daerah itu yang memberatkan APBD. Itu yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan ada solusi terbaik dengan itu. Kemudian ada mandat penyusunan kebutuhan pegawai. Jadi setiap tahun dan proyeksi 5 tahun, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu wajib menyusun kebutuhan jumlah jenis jabatan dan berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Kemudian itu disesuaikan dengan prioritas nasional dan RPJMN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah atau negara dalam hal ini. Kemudian ada juga Permenpan 14/2023 yang menjelaskan bagaimana menghitung jumlah dan jenis jabatan yang bisa disusun oleh pemerintah. Dan saya terima kasih karena Bapak Ibu sebagian besar dari pemerintah daerah, kalau tidak semuanya ya, itu sudah melaksanakan penyusunan kebutuhan melalui aplikasi perencanaan kebutuhan yang di dalam ruang aplikasi Super Apps SISN. Saya terima kasih untuk itu dan mudah-mudahan kita bisa lanjut ke penetapan Pak Menpan tentang formasi atau rencana kebutuhan dari masing-masing instansi, dan selanjutnya akan masuk ke seleksi ASN tidak lama lagi setelah katakanlah seleksi sekolah kedinasan berlangsung. Kemudian ada juga peraturan BKN 9 tahun 2022 yang tentang bagaimana penyusunan teknis yang lebih detail lagi tentang jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, fungsi perencanaan ini sangat penting bagi siklus ASN karena di sana termasuk evaluasi jabatan. Jadi ibu bapak yang di BKD, BKPP, BKPSDM dengan bantuan bidang organisasi, bagian organisasi, bagian tata laksana, bagian hukum misalnya, melakukan evaluasi jabatan, menetapkan standar kompetensi jabatan melalui peta jabatan misalnya dan sebagainya. Ada redistribusi pegawai dan akhirnya integrasi data dengan stakeholder. Termasuk pemangku kepentingan ini adalah instansi pembina JF yang juga sangat berperan. Dan kedepannya kami ingin untuk penyusunan kebutuhan itu bisa lebih sederhana lagi, tidak terlalu memberatkan teman-teman daerah. Kalau menurut saya pribadi, kami pribadi adalah Anjak dan ABK mau di Kabupaten Singkawang atau Kabupaten Landak untuk jabatan yang sama kan sebenarnya sama. Untuk apa masing-masing kita membuat Anjak dan ABK sendiri-sendiri? Kenapa tidak diterapkan rasionya misalnya atau standar layanan minimumnya oleh instansi pembina JF? Ini sedang kami rancang proses bisnis yang baru berbasis undang-undang baru dan mungkin aturan yang nanti akan diformalisasi. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana di 2025 atau 2026 sehingga datanya bisa sering terintegrasi. Tidak setiap tahun Bapak Ibu harus merigid memasukkan satu-satu perencanaan kebutuhan dan sebagainya untuk puskesmas ini, puskesmas itu dan sebagainya. Saya kira itu. Kemudian tahap penyusunannya seperti yang sudah kita Bapak Ibu lakukan ya teman-teman BKD, BKPP, BKPSDM. Ada penyusunan analisis jabatan, kemudian dilanjutkan oleh, ini dilakukan oleh instansi pemerintah ya, penyusunan analisis beban kerja, ABK, kemudian Anjak, peta jabatan, kemudian lanjut nanti ke pengusulannya, penyampaian usul kebutuhan, dan ini kemudian analisis kebutuhannya akan verifikasi dan validasi oleh BKN sehingga akhirnya di ujungnya
Pak Menteri PAN bisa menetapkan berapa kebutuhannya untuk masing-masing instansi dan ditindaklanjuti dengan seleksi ASN di tahun itu. Saya kira itu ini yang 2024 ada kekhususan seperti ini, seperti yang tertera, dan mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakannya, dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Syarif. Mudah-mudahan dapat dipahami meskipun nggak hafal katakanlah pasal-pasalnya, tetapi yang penting pointer-pointernya dapat kita pahami dan kita laksanakan.